Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama para narasumber saya. Ada Mas Eka di studio dan juga melalui telekonferensi ada Pak Iqmal Lukman dan juga Ibu Sri Adiningsih. Pak Iqmal, saya ingin flashback sedikit mungkin ke belakang. Di tahun 2019, koreksi kalau saya salah, triwulan 3 angka investasi kita 601,3 triliun atau 75% dari target, which is ini sebuah keberhasilan. Nah, kalau kita berkaca dari sana, apa yang bisa kita pelajari dari 2019? Apakah karena ini tahun politik atau ada indikasi lain di mana sektor-sektor di 2019 itu bisa kita juga naikkan di 2020 ini? Terima kasih Mbak Bobi. Jadi memang kalau kita lihat realisasi yang Mbak Sophie sampaikan tadi itu, pertama itu adalah kondisi normal ya, kondisi normal. Nah, jadi memang justru investor pada, kan kalau realisasi 601 ini kan berarti kan realisasi sudah dilakukan 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya kan. Nah, itu kalau yang kami tangkap bahwa sebenarnya investor pada saat itu sangat yakin dengan kondisi di Indonesia ya. Bahwa tahun politik itu justru membawa berkah karena tahun politik pada saat itu memberikan kepastian ke depannya. Nah, ini yang membuat mereka semakin yakin. Jadi jauh-jauh hari mereka sudah merasakan bahwa ada keyakinan bahwa pemilu pada saat itu akan berjalan dengan smooth, dengan lancar, sehingga memberikan kepastian ke depannya bagi mereka. Sehingga mereka banyak yang datang dan banyak merealisasikan. Kalau menurut saya itu faktor yang paling utama pada saat itu, di samping kelebihan-kelebihan yang dipunyai Indonesia pada saat itu bahwa adanya pasar yang sangat besar, ya, daya beli yang tinggi, kelas menengah yang tinggi, kemudian juga menjadi basis produksi untuk produksi yang untuk berorientasi ekspor, memanfaatkan Indonesia sebagai gateway untuk masuk ke pasar ASEAN dan sebagainya. Jadi justru pada tahun itu memberikan keyakinan pada investor bahwa mereka akan lebih baik di Indonesia. Pak Iqmal, apa sektor yang paling berkontribusi di tahun 2019 itu? Apakah sektor itu juga masih berkontribusi tinggi di 2020 ini? Ya, pada saat itu yang paling banyak adalah sektor tersier ya, jasa. Plus yang kedua adalah di sektor sekunder ya. Jadi kalau sekunder ini adalah industri, Mbak Bopi ya. Industri itu cukup tinggi dan memang kita akui dalam beberapa tahun ini sektor jasa kita mulai makin meningkat karena banyak terutama adanya e-commerce ya. Nah, kemudian juga industri yang paling utama itu adalah sektor di bidang industri smelter ya. Itu memberikan kontribusi yang besar sekali terhadap realisasi investasi pada tahun yang lalu. Dan ini mudah-mudahan kelihatannya akan berlanjut ya, akan berlanjut karena masih banyak perusahaan-perusahaan atau dalam prosesnya mereka masih melanjutkan realisasi investasinya pada tahun ini. Dan ini untuk sektor industri kelihatannya masih tetap dominan ya di sektor ini. Kategorinya adalah kategori investasi atau industri di bidang mineral logam dasar. Nah, ini kelihatannya tetap akan meningkat ya karena ini mereka sudah melakukan rencana dan pada sekian waktu mereka harus bisa menyelesaikan rencana tersebut. Apalagi kita tahu bahwa sekarang ini banyak industri smelter nanti yang mengarahkan atau sudah mulai mengantisipasi akan berkembangnya industri sel baterai ya di Indonesia karena Indonesia mempunyai cadangan, salah satu negara yang mempunyai cadangan nikel terbesar di Indonesia. Nah, industri smelter inilah yang memberikan kontribusi besar terhadap realisasi investasi di Indonesia. Oke, baik. Saya ke Ibu Sri dulu sebelum saya ingin melanjutkan banyak pertanyaan kepada Pak Iqmal. Bu Sri, tanggapan Anda terkait jawaban dari Pak Iqmal seperti apa? Ya, saya kira begini ya, bahwa pemerintah Indonesia ini kan sudah sejak 2014 dan seterusnya tiap tahun ini kan meningkatkan daya saing investasi kita. Dapat kita lihat dari Ease of Doing Business yang naik 40-an peringkat ya, karena memang pembangunan infrastruktur termasuk kita bicara elektrifikasi, internet dan juga ekonomi yang bertumbuh berkembang di dunia ini itu kan juga tidak terlalu banyak, apalagi market Indonesia itu besar dengan kekayaan sumber daya alam juga besar. Apalagi juga kita katakanlah di ASEAN dan juga kemudian kita kerjasama membuka pasar dengan berbagai
negara SEPA ataupun juga ekonomi community. Oleh karena itulah memang Indonesia tempatnya juga cukup strategis, daya tariknya besar, marketnya besar, dan pemerintah ini cukup berhasil di dalam membangun agar supaya iklim investasi itu menjadi lebih baik. Apalagi sekarang kan dengan, saya tidak tahu apakah perkembangannya bagaimana, Omnibus Cipta Kerja ini kan sebenarnya juga salah satu tujuan pentingnya agar supaya bisnis dan investasi di Indonesia itu bisa beroperasi dengan baik, efisien, dan tentunya agar supaya kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Dan itu yang kita lakukan selama ini di Indonesia, dan ya nampaknya itu cukup bisa memberikan kepada investor domestik ataupun global itu bahwa cukup confident dengan masa depan Indonesia. Baik, Mas Eka, apa yang bisa membuat investor tetap percaya? Kalau kita berkaca tadi di 2019 cukup baik angkanya, tapi itu kondisinya normal, tapi di 2020 kondisinya tidak normal atau adanya pandemi. Apa yang membuat akhirnya investor bisa tetap percaya dengan Indonesia? Saya kira yang paling kita butuhkan saat ini kalau dengan kondisi yang ada, apalagi dengan pandemi ya, problem yang sebenarnya sudah klise dalam dunia usaha kita, misalnya problem perizinan yang berbelit-belit, kemudian problem lahan misalnya, dan harapan kita sih ke depannya bisa lebih baik lagi, apalagi dengan adanya Omnibus Law. Mudah-mudahan Omnibus Law ini bisa lebih membuat meringkaskan biaya waktu dan biaya transaksi yang ada selama ini, sehingga kami pengusaha punya kepastian, bisa lebih cepat bergerak, dan mudah-mudahan ini bisa tereksekusi dengan baik. Selain perizinan, apa yang paling memberatkan pengusaha di lapangan? Ya, problem lahan misalnya, karena pembebasan lahan, biaya problem sosialnya, dan saya kira ada banyak masalah yang tentu saja harapan kita bisa kita selesaikan lebih baik, dan mudah-mudahan kalau ini selesai bisa mendorong langkah investasi kita. Tapi Mbak, kalau boleh ada yang menarik dari Pak Iqmal tadi, dari BKPM-nya. Terkait dengan hilirisasi tadi. Gini, kita harus waspada dalam melihat perkembangan dari investasi kita, dan beliau tadi sudah memberikan jawaban yang sangat bagus, bahwa ke depannya kita harus bertumpu pada sektor manufaktur. Karena sektor manufaktur atau pengolahan ini bisa memberikan nilai tambah, juga menyerap lapangan kerja, dan juga memberi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi kita yang berkelanjutan. Nah, tadi beliau sudah menyinggung misalnya dengan baterai dari nikel ya. Nah, kalau kita mau maju, kalau kita ingin bisa membuka lapangan usaha yang baik, dan kami juga pengusaha siap berinvestasi di sana, kalau kita berhasil membuka hilirisasi seperti tadi, bukan cuma baterai, mungkin ada ban misalnya untuk karet, atau produk apa lagi, kalau ini bisa terbuka dan bisa didorong, produk turunannya, hilirisasi, kalau ini bisa dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan oleh BKPM dan juga ekosistem Indonesia, saya kira ini menjadi peluang yang sangat bagus bagi Indonesia dan juga bagi kami para pengusaha. Oke, Pak Iqmal, menjawab tadi apa yang input yang diutarakan oleh Mas Eka dari dunia usaha. Selain misalnya bahan baku dari sisi manufaktur, ada juga produk-produk turunan hilirisasi yang harusnya bisa tetap dijaga dan juga ditingkatkan. Nah, kemudian soal kepastian juga kan tadi kan 2019 karena investor percaya tentang kepastian hukum di Indonesia. Nah, bagaimana dengan 2020? Bagaimana akhirnya BKPM bisa merayu para investor ini untuk tetap percaya dan karena ada kepastian itu tadi? Terima kasih Mbak Popi. Nah, jadi saya ingin menjelaskan sendiri kondisi secara umum dulu ya, secara global ya, bahwa terutama dari tahun 2020 ini karena adanya pandemi COVID, maka aliran modal FDI (Foreign Direct Investment) ke dunia itu turun hampir 40% ya. Jadi kue FDI atau PMA yang akan kita tarik sudah mulai berkurang ya. Nah, itu challenge, itu tantangan kita. Tapi kita nggak mau, karena itu terus kita juga nggak berusaha tetap ya tidak. Nah, tapi itu menjadi satu pertimbangan. Nah, bagaimana kita bisa memenangkan atau meningkatkan porsi kita dalam menarik investasi yang mengalir keluar ini? Nah, sebenarnya kita sudah punya modal dasar yang menurut saya cukup baik dan membuat keyakinan atau menambah keyakinan pada investor untuk memilih Indonesia. Yang pertama adalah ingin menambahkan yang menjadi permasalahan disampaikan oleh Pak Eka juga tadi, misalnya mengenai perizinan.
ego sektoral. Nah, ini sudah diatasi oleh pemerintah ya dengan menerbitkan Impres nomor 7 tahun 2019 ya, instruksi presiden ya, yang memberikan kewenangan kepada seluruh kementerian dan lembaga, 23 kementerian dan lembaga yang terkait investasi untuk memberikan kewenangannya, melimpahkan kewenangannya kepada BKPM ya untuk perizinannya ya pada BKPM, dan kemudian BKPM menerbitkannya melalui sistem online single submission OSS. Nah, ini sangat memudahkan investor sehingga investor untuk mendapatkan perizinan atau mendapatkan informasi tidak perlu lagi berkeliling mengelilingi Jakarta yang pada saat itu masih macet ya. Jadi cukup datang ke satu tempat saja di BKPM, mereka sudah bisa mendapatkan informasi, bisa melakukan meng-apply aplikasi, kemudian bisa mendapatkan perizinannya. Nah, yang kedua itu adalah yang sampaikan tadi, kita optimis ya, mudah-mudahan optimis sekali, mudah-mudahan EUDB kita, Ease of Doing Business, kemudahan berusaha Indonesia kita akan meningkat ya. Yang dulu kita start 730, 73 rankingnya kita mudah-mudahan bisa mencapai target yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya ya. Nah, ini kelihatannya banyak upaya-upaya yang kita lakukan, tapi tidak bisa kami lakukan informasikan di sini, kalau tidak nanti negara lain mengikutinya. Dan modal yang lainnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini Omnibus Law ini sebenarnya modal ya. Jadi pada tahun ini sebenarnya kita punya banyak modal ya. Mudah-mudahan untuk bisa memberikan keyakinan kepada investor, dan kelihatannya hal itu akan terlaksana ya, akan menjadi bukti. Mudah-mudahan dengan pada kalau tidak ada halangan mungkin bulan Agustus mudah-mudahan sudah bisa kita terbitkan, sehingga ini menambah konfidensi kepercayaan, tingkat kepercayaan investor kepada Indonesia. Yang ketiga itu adalah mengenai bagaimana upaya pemerintah ya untuk menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang mempunyai daya saing tinggi. Jadi ini seperti saya utarakan di awal, upaya ini menurut saya sangat penting sekali, karena begini, kita bicara memang cuma relokasi investasi ya dari China. Nah, kita mempunyai tekad pemerintah bahwa kita tidak ingin lagi terulang kejadian 2 tahun yang lalu, di mana 33 provinsi perusahaan yang relokasi dari China tidak ada satu pun datang ke Indonesia. Kita tidak 24 diantaranya datang ke Vietnam. Nah, lebihnya datang ke Thailand dan ke Malaysia serta Filipina. Tidak ada satupun yang ke Indonesia pada 2 tahun yang lalu. Yeah. Nah, kita berkaca dari pengalaman seperti itu, kita tidak ingin seperti keledai jatuh ke dalam terperosok ke lubang yang sama, ya. Karena itu kita melakukan upaya perbaikan, ya, terutama dalam perizinan yang tadi saya sampaikan tadi Impres 7 tahun 2020, dan ini ternyata mempunyai dampak yang positif dalam menghilangkan ego sektoral. Sehingga investor yang datang ke Indonesia sudah mendapat keyakinan dan bisa dipercepat perizinannya. Dan ini terbukti, sudah kita dapatkan 7 investor. Ya. Semua melihat Indonesia sebagai suatu negara yang menarik sebenarnya dari segi pasar maupun dari segi cost. Ya. Nah, ini sudah lakukan kita perizinan. Nah, kemudian dari segi harga lahan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita kalah, Vietnam ini kan nomor 1 ya dalam menarik investasi dari relokasi tersebut. Bayangkan dari 2 tahun yang lalu itu 24 masuk ke Vietnam. Apa yang menjadi mereka menarik? Pertama karena mereka mempunyai harga lahan di sana paling murah. Ya. Di Vietnam hanya 1,2 juta per meter. Ya. Kalau mereka beli, kalau mereka sewa gratis sekian puluh tahun. Ya. Kemudian, nah di Indonesia pada saat yang bersamaan harganya bervariasi antara 3,2 sampai dengan 3,8 juta. Bagaimana kita bisa bersaing? Kita juga yang lainnya di Malaysia juga jauh lebih murah, 2,5-an lah, 2,5-an. Kemudian di Thailand juga demikian ya. Wajar saja kalau mereka mencari tempat yang lebih murah. Nah, ini yang akan coba kita atasi sebagai langkah awal ya. Walaupun kita punya kelemahan yang lain, misalnya upah minimum yang tertinggi di antara negara pesaing, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, Indonesia, kita temukan upah minimum paling tertinggi. Sudah paling tinggi, tingkat kenaikannya juga paling tinggi lagi. Nah, ini yang membuat kita kurang berat. Tapi kan dalam bisnis kita harus ada trade off. Kita kurang di sini, kita coba tingkatkan yang lain. Di mana? Salah satu adalah di harga lahan industri tersebut. Nah, jadi itulah Pak Presiden mencanangkan peresmian kawasan industri Batang itu adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Tidak hanya harga lahannya saja, tapi juga fasilitasinya. Ya, kita memberikan karpet merah kepada investor yang akan berinvestasi di kawasan industri Batang. Mereka cukup bawa teknologi, ya, bawa uang, bawa money, bawa dana,
BKPM akan mengurus seluruh perizinannya. Ini ada sesuai arahan Bapak Presiden kepada BKPM. Nah, itu modal-modal dasar yang membuat kita semakin optimis ke depan kita akan lebih baik, walaupun dalam masa yang sulit. Baik, saya ke Ibu Sri. Ibu Sri, kita tahu bahwa uang itu kan selalu mencari tempat yang aman gitu. Bagaimana dia bisa aman, di sana dia akan hinggap gitu. Nah, menurut Anda sendiri, apa daya tarik yang harus dimiliki Indonesia dari segala hambatan yang tadi sempat disebutkan oleh Pak Iqmal? Yang jelas tentu saja kan dulu masalah besar kita infrastruktur, sekarang sudah lebih baik, dan sekarang ini tentu saja berbagai peraturan yang tadi ya birokrasi yang menghambat nampaknya juga sudah mulai diurai satu persatu. Saya ingin menyampaikan begini deh ya, ini sebagai sesuatu yang tentunya bisa menjadi etalase kita, itu adalah berbagai permasalahan investor yang ada di domestik ini jangan sampai kemudian berlarut-larut dan kemudian membuat catatan ataupun membuat pertanyaan calon investor yang akan datang di Indonesia, karena berbagai informasi yang masuk ke saya yang saya miliki itu masih ada saja kesulitan yang dihadapi oleh investor yang sudah mendirikan pabriknya selesai, tapi mungkin juga ada kesulitan untuk beroperasi ataupun juga terkait dengan masalah ketenaga kerjaan. Ya, saya hanya berharap bahwa berbagai permasalahan investasi yang ada di Indonesia ini, yang saya tahu memang BKPM katanya ada helpdesk gitu ya untuk investor yang menghadapi masalah, tapi ini memang saya kira benar-benar harus bisa menjadi helpdesk kepada investor yang ada di Indonesia agar supaya yang keluar itu adalah positif, dalam artian kemudian kalau kita akan menarik yang baru itu yang di dalam itu memang tidak ada permasalahan yang mereka hadapi, dan itu akan lebih mudah bagi kita untuk jualan ke luar negeri ataupun juga membuat agar supaya investor domestik pun itu juga investasi di Indonesia ya. Jadi ini adalah juga salah satu tantangan yang perlu kita selesaikan, masalah yang perlu kita selesaikan agar supaya helpdesk yang ada di BKPM itu benar-benar berfungsi sehingga semua permasalahan investor yang ada itu bisa diselesaikan di BKPM, karena kan tadi udah ada OSS dan benar-benar berfungsi dengan baik. Baik, OSS satu hal. Mbak Adi, Bu ya, Adi. Silakan, Jadi, Pak Iqmal. Menarik tadi, itu menarik sekali Bu Adi Ningsih, memang kami setuju dan itu sudah kami lakukan Bu Adi. Jadi memang salah satu strategi promosi itu kan ada mouth to mouth investment promotion ya. Jadi mungkin nggak perlu langsung bikin online promosi, tapi cukup promosinya antar pengusaha yang merasa dapat puas di Indonesia, mereka akan menyampaikan kepada teman-temannya. Nah, ini kita lakukan, itu adalah salah satunya yang kita beberapa waktu yang lalu ini kan ada investasi mangkrak Bu Adi, ya, investasi mangkrak sebesar 708 triliun. Ini ada yang mangkrak 4 tahun sudah dapat izin tapi tidak bisa direalisasi, ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, ini tugas BKPM itu untuk bagaimana bisa supaya investasi mangkrak ini bisa berjalan ya. Di samping kita melihat, kalau melihatnya sebenarnya kita bagaimana supaya bisa berjalan, tentu karena penyerapan tenaga kerja. Dengan ada penyerapan kerja akan bermanfaat. Tapi di sisi lain ini akan bermanfaat untuk promosi. Nah, sehingga mereka merasa yakin, oh ternyata pemerintah hadir dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Dan syukur alhamdulillah dari 708 triliun ini itu sudah berhasil dieksekusi, direalisasi 410 triliun, ya, hampir 58%. Nah inilah yang kita dorong terus, karena kita tahu kalau kita bisa berhasil menyelesaikan atau mengeksekusi investasi mangkrak 708 triliun ini akan berdampak positif sekali bagi pencitraan Indonesia di luar, karena memberikan keyakinan, oh ternyata perizinan sekarang sudah bisa diatasi dengan cepat, ya, pembebasan lahan bisa diselesaikan dengan cepat. Permasalahan financial closing yang perbankan juga sudah bisa diatasi, dan itu yang kita memfasilitasi semua proses-proses tersebut. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, mungkin setelah agak reda sedikit COVID,
investasi mangkrak ini bisa mencapai 100% dalam waktu mungkin tidak terlalu lama lagi. Baik, ada potensi sekitar 700 triliun lebih begitu ya, yang hilang. Yang mangkrak. Oke, baik, yang mangkrak, tapi sudah bisa direalisasi setengahnya ya, at least setengahnya, hampir setengahnya. Lebih malah. Lebih malah ya. Oke, nanti kita akan bahas kembali. Kita akan lihat bagaimana back to back-nya Indonesia dengan pesaingnya di ASEAN. Apakah Indonesia masih memiliki taji untuk itu? Sesaat lagi dalam Hot Economy.